Silakan duduk, saudara yang dikasihi Tuhan. 3 hari ya, mulai hari Jumat kemarin, anak-anak belajar untuk menjadi arkeolog. Saudara tahu arkeolog, jadi mereka kita beritahu pengetahuan tentang apa itu arkeologi. Jadi kita buka gambar dan mereka melihat ada orang-orang yang menggali tanah dan menggali tanah menemukan sesuatu, fakta mengenai masa lalu. Lalu mereka ketika mereka kita ajarkan mengenai hal itu, mereka senang sekali bahwa ada cabang ilmu seperti itu. Saya tidak tahu apakah mereka akan menjadi arkeolog nanti, tapi itu yang diajarkan. Dan ketika mereka belajar menjadi arkeolog, mereka belajar untuk menemukan sesuatu di dalam tanah itu. Setelah menemukan, tersingkaplah fakta terhadap apa yang terjadi di masa lalu. Nah, dari situ, dari berangkat di situ, kita mengajak anak-anak untuk menggali Alkitab. Jadi Alkitab yang kita pegang saat ini itu ditulis paling lama, ada yang tertua itu 3.500 tahun yang lalu. Tua ya, nggak ada yang seusia itu ya. 3.500 tahun yang lalu. Itu yang paling tua, yang paling muda itu 2.000 tahun yang lalu. Jadi itu bisa digali di sini. Jadi kita mengajak anak-anak untuk menggali apa saja yang ada tertulis di sini. Nah, berdasarkan apa yang mereka pelajari, mereka menemukan banyak sekali fakta. Saya yakin mereka belajar. Nanti pulang tanya sama mereka apa yang dipelajari di situ. Nah, Alkitab berisi kebenaran firman Tuhan yang harus digali, dan kita hari ini akan belajar tentang seseorang yang berusaha untuk menemukan. Dia belajar untuk menggali kebenaran, mencari kebenaran, dan setelah dia menemukan kebenaran, dia mengambil sebuah respon yang luar biasa. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita buka Kisah Para Rasul pasal 8, saudara akan ketemu di situ tentang seorang sida-sida dari tanah Ethiopia. Mari kita coba lihat Kisah Rasul pasal 8 ayat 26. Saya rasa ada slide-nya ya di situ ya. Kisah Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40. Kisah Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40. Saya akan baca ayat yang ganjil, ayat yang genap. Saudara membaca ayat yang ganjil supaya nanti kita akan telusuri ayat-ayat ini. Saudara akan belajar ada seorang yang mencoba untuk menjadi arkeolog rohani. Dia mencoba untuk menggali kitab yang tua, lalu dia menemukan kebenaran di situ. Kita baca bersama-sama. Saya baca ayat 26, saudara baca ayat 27, demikianlah silih berganti. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem. Silakan. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Nas yang dibacanya berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapakah nabi ini berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain.
Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di satu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod, ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Saudara, ini ada seorang sida-sida. Mungkin bagi saudara baru kata itu. Sida-sida ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang lain itu Kasim. Dia Kasim. Nah, kita akan belajar apa itu Kasim. Pasti saudara akan mengatakan ada seorang yang melayani ratu, karena di sini disebut orang yang melayani ratu, dia laki-laki. Saudara akan mengatakan bahwa dia orang yang dikebiri. Kata itu bisa jadi berarti seperti itu. Tapi sebenarnya kata sida-sida itu memiliki dua pengertian. Yang pertama adalah seorang yang menduduki jabatan sebagai seorang hakim, pengadil, seorang yang punya kedudukan tinggi di sebuah negara. Kedua, mungkin dia seorang yang dikebiri karena dia melayani ratu. Nah, kalau orang yang sudah dikebiri, dia dipercaya, dia seorang yang dapat dipercaya dan fokus kepada apa yang dia lakukan. Nah, orang ini biasanya yang disebut sida-sida ini adalah orang yang sangat kaya. Dia pejabat tinggi, karena kemanapun dia pergi, dia pasti dikawal. Kalau saudara nonton film Cina, film Hong Kong, itu ada film zaman dulu, ada Kasim, ada sida-sida. Dia dilayani, ditakuti oleh semua orang. Sama seperti sida-sida Ethiopia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, dia dari Ethiopia. Saudara jangan bayangkan Ethiopia yang sekarang. Karena Ethiopia yang sekarang itu kira-kira hampir 4.000 kilometer ke Yerusalem. Ethiopia yang dimaksud zaman itu, pada masa itu, adalah Ethiopia yang kira-kira di bawah selatan itu 300 atau 400 kilometer di selatan Kairo. Jadi tidak jauh. Nah, tempat ini disebut Ethiopia. Jadi dulu namanya Kus. Tapi kerajaan Ethiopia itu mungkin sangat besar sehingga sampai ke sana. Nah, tetapi ini orang bukan berarti dia orang hitam. Belum tentu, sekarang kan kita lihat Ethiopia itu hitam. Tapi kita tidak bilang bahwa ini adalah suku Ethiopia yang seperti kita percaya sekarang. Tapi kita tidak tahu, kita tidak bisa berspekulasi kulitnya warna apa. Tapi yang kita tahu, dia menempuh perjalanan 800 kilometer dari tempat dia berada ke Yerusalem. Nah, dia melakukan perjalanan itu cukup panjang dan disebutkan di dalam firman Tuhan, dia ingin beribadah. Orang-orang Kus, orang-orang Ethiopia di situ, mereka memiliki allah-allah lain. Di tempat mereka, dia punya allah-allah lain. Dan semua orang beribadah kepada Allah mereka sendiri. Dan orang sida-sida ini, walaupun kita tidak tahu namanya, dia adalah orang yang mengetahui itu semua. Dia tahu itu semua tentang Allah-Allah lain, tetapi dia ingin pergi beribadah ke Yerusalem. Kita tidak tahu kenapa dia bisa tahu agama Yahudi. Kita nggak tahu. Yang kita tahu mungkin saja pada waktu itu Yahudi sudah menyebar ke daerah situ dan mereka belajar. Kalau di negaraku punya Allah begitu banyak, kenapa orang Yahudi Allahnya cuma satu? Dan dia melihat orang-orang Yahudi begitu taat kepada Allah dan dalam hal beribadah. Lalu dia mencoba untuk mencari tahu seperti apakah agama Yahudi itu. Dan kebetulan ada perayaan Pentakosta. Jadi menempuh perjalanan 800 kilometer. Kalau sekarang kita menempuh perjalanan 800 kilometer,
Kita cuma naik pesawat 1,5 jam sampai. Begitu kan? Yang lama kok di daratnya, dari sini ke bandara lama. Tapi di pesawatnya kan cuma sebentar, 1,5 jam. Tapi orang zaman dulu, mereka naik kereta berhari-hari. Saya coba kalau jalan kaki dari daerah itu ke Yerusalem itu berhari-hari. Ya, ada orang dari Thailand ke Borobudur jalan kaki itu lama sekali. Lama sekali. Tapi orang ini 800 kilometer dari situ ke Yerusalem dan dia ikutin ibadah. Dia mengikuti ibadah. Nah, saudara lihat di situ, pada waktu dia membaca, dia pulang setelah ibadah, dia pulang. Mungkin di Yerusalem itu ketika mereka beribadah, dia mendengar tentang firman Tuhan yang dibicarakan. Dia mendengar, dia masih belum puas, dia masih belum menemukan sesuatu yang memuaskan keinginannya tentang siapakah Tuhan itu yang disembah oleh orang Israel. Nah, pada waktu pulang, dia ingin belajar lebih lanjut. Jadi dia ingin menggali, mencari tentang kebenaran. Karena selama ini walaupun dia orang kaya, kedudukannya sangat tinggi, tapi ada sesuatu yang kosong di dalam dirinya yang tidak bisa diisi oleh kekayaan itu. Ada sesuatu yang kosong. Lalu waktu dia pulang, dia mampir ke sebuah toko buku. Dan dia tanya apakah ada sebuah kitab yang bisa saya beli, salinan. Dan dia membeli kitab Yesaya. Mahal, pasti sangat mahal. Karena nggak seperti sekarang kita membeli buku murah, itu mahal sekali. Bagi dia tidak masalah, dia keluarkan uang begitu banyak dan dia membaca kitab itu. Dia membaca kitab itu. Nah, saudara perhatikan, kita ingin lihat sida-sida ini. Dia menempuh perjalanan 800 km untuk mencari tahu tentang kebenaran. Dia mencari tahu tentang kebenaran, lalu dia belum puas, di situ tidak ada yang menjelaskan di Yerusalem. Siapakah yang seharusnya saya sembah? Dia mencari itu. Lalu dia baca kitab Yesaya dan tidak bisa mengerti apa yang ada di dalamnya. Saya pikir ada banyak orang di dunia yang seperti ini. Mereka punya kepercayaan sama seperti sida-sida ini, mungkin dia punya kepercayaan tapi dia tidak tahu apa yang dia percayai. Di negara dia punya banyak sekali agama dan dia pelajari, tidak tahu apa yang dipelajari. Saya hari Jumat lalu saya pulang jam 9 malam setelah kuliah, saya pulang malam dan saya pesan Gojek untuk pulang ke rumah. Nah, saya pikir dari tempat sini ke rumah cuma sebentar, paling cuma 15 menit. Saya pikir saya akan memanfaatkan 15 menit itu untuk bertanya tentang supir Gojek itu. Lalu saya tanya kepada dia, saya ngomong-ngomong lah biasalah pembukaan seperti Filipus ngomong gitu, pembukaan lah ngomong. Setelah itu saya tanya tentang surga. Lalu saya tanya, Bapak yakin masuk surga? Ya, saya yakin masuk surga katanya. Yakin Bapak ini yakin dia masuk surga. Lalu saya tanya, Bapak tahu dari mana? Enggak tahu. Tapi saya yakin. Loh, Bapak yakin masuk surga tapi enggak tahu. Lalu saya tanya tentang kitab sucinya. Bapak baca kitab suci? Iya baca Pak. Ngerti enggak? Enggak. Dia punya kitab suci tapi dia tidak mengerti. Saya tanya apakah di kitab suci Bapak ada bilang tentang masuk surga? Enggak tahu. Ada banyak orang yang seperti itu. Dia mempercayai sesuatu yang dia tidak tahu. Sida-sida ini di negaranya juga seperti itu. Orang-orangnya tidak tahu. Sama seperti ketika Paulus masuk ke Athena dan dia lihat di situ ada persembahan kepada Allah yang tidak dikenal. Orang-orang Yunani memberikan persembahan kepada Allah. Allahnya siapa? Enggak tahu. Banyak orang enggak gitu. Mereka
mengatakan dia punya Allah, tapi kenal Allah nggak tahu juga. Ini yang dicari oleh orang sida-sida. Saya pengen tahu sesuatu yang bisa mengisi kekosongan hati saya. Sehingga waktu saya menggali, kitab ini benar-benar berisi tentang jaminan bahwa Allah itu ada, surga itu ada, dan saya bisa masuk ke sana. Banyak orang di dunia ini yakin ada surga. Yakin dia ada surga. Yakin ada Allah. Tapi ditanya tentang keyakinan masuk surga, tidak tahu. Lalu bagaimana saudara? Coba kita pikirlah. Kalau seandainya kita hidup hanya 100 tahun di dunia ini saja. 100 tahun itu cukup panjang. Tapi sebenarnya kita punya kesempatan untuk hidup selama-lamanya di sana. Itu yang kita cari. Sementara banyak orang hanya mencari hidup di dunia ini saja. Tidak berpikir nanti setelah kematian dia pergi kemana. Tidak tahu. Nanti mudah-mudahan Tuhan memberi saya surga. Itu pun masih mudah-mudahan. Tidak ada keyakinan. Waktu beberapa tahun lalu saya pulang ke Palembang, saya bertemu dengan papa saya. Cukup tua dia, saya khawatir sekali. Karena bapak saya tidak punya keyakinan tentang itu. Saya pulang, saya antar dia ke dokter gigi, ke dokter jarak dari rumah ke dokter itu tidak jauh. Tapi saya ingin ngomong sama papa saya yang setir, saya sengaja pelan-pelan. Supaya waktunya lebih lama. Jadi saya jalan, saya tanya sama papa, papa umur berapa? Saya seorang laki-laki yang sukar sekali menghafal umur. Jadi kalau saudara waktu itu dia sebut umurnya, sekarang saya udah lupa. Jadi paling enggak sudah 70-an dia umurnya. Lalu saya tanya, papa udah tua, apakah papa pikir tentang kematian? Nah itu. Dia bilang begitu, papa pikir loh, papa mati masuk surga enggak ya? Dia pikir usianya nggak lama lagi. Bagaimana aku bisa masuk surga? Itu yang dia pikir. Nah jadi saya setirlah, tambah pelan setir saya. Nah, saya setir tambah pelan. Mobil papa kan mobil tua. Jadi saya pikir ya ada alasan untuk pelan-pelan. Apalagi macet. Ceritalah. Jadi katanya, kamu kan pendeta. Kamu bisa kasih tahu papa. Oh iya benar papa, benar sekali. Jadi sambil setir saya beritahu. Belum selesai, kita sampai dokter. Sudah sampai dokter, pulang saya setir lagi. Cerita lagi. Ini yang papa mau. Selama ini papa tidak tahu, tidak punya pegangan apa-apa. Gak ngerti apa-apa. Sekarang papa mau tahu. Sesuatu yang pasti. Sesuatu yang pasti supaya saya bisa masuk surga. Nah sekarang, waktu saya pulang, saya tanya, apa sudah yakin? Kapanpun Tuhan panggil, saya pasti masuk surga. Berbeda dengan papa saya yang lama. Sekarang dia sudah punya keyakinan. Saudara, keadaan sida-sida ini sama seperti kita. Kalau seandainya kita punya keyakinan yang tidak memberikan kepastian, kenapa kita harus memegang sesuatu yang kita sama sekali tidak tahu? Kita mengatakan kita punya keyakinan, tapi kita tidak tahu akan keyakinan itu, kita tidak menjalankan keyakinan itu, kita hanya ikut-ikutan, tapi kita tidak memikirkan setelah kematian kita kemana. Sementara saudara tahu setelah itu ada kesempatan, entah saudara ke neraka atau ke surga. Saya belajar itu, karena saya sedang membuat paper, jurnal ilmiah, tentang kepercayaan Konghucu akan surga. Saya buat paper itu, dan di dalam paper itu tertulis bahwa nggak jelas juga surga itu seperti apa. Dan ketika Konghucu ditanya, apakah engkau percaya adanya surga? Saya tidak mau bicara soal itu. Banyak keyakinan-keyakinan yang tidak mengerti
seperti apa surga itu. Tetapi sida-sida ini, dia bisa menempuh perjalanan 800 km. Dia mencoba untuk menggali kebenaran. Karena di dalam ini dia yakin ada kebenaran. Dia yakin ada kebenaran. Dia sedang mencari Tuhan. Sama seperti Cornelius. Dia seorang Roma, dia percaya kepada dewa-dewa, lalu dia menyembah Tuhan. Tuhan, engkau yang seperti apa sih? Kok aku gak kenal engkau? Karena banyak orang beribadah kepada Allah yang dia tidak kenal, tidak ada hubungan pribadi. Cornelius, aku ingin punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu yang dia mau. Tapi firman Tuhan sungguh luar biasa. Dia berkata di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke Yeremia 29 ayat yang ke-13, mana ayatnya ya? Yeremia pasal 29 ayat 13. Di situ disebutkan, apabila kamu mencari aku, kamu mencari Tuhan, kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Banyak sebenarnya orang yang sedang mencari Tuhan. Dan Tuhan singkapkan itu caranya seperti apa. Nah sama seperti sida-sida ini. Dia mencari Tuhan. Coba perhatikan ayat 26. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah, berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Ada sida-sida yang mencari Tuhan. Yang mana yang Tuhan yang benar ya? Karena dia yakin Tuhan itu cuma satu, gak mungkin Tuhan itu banyak. Tapi Tuhan yang benar, dia pengen cari yang benar seperti apa. Dan ketika dia mencari Tuhan, gayung bersambut. Aku juga mencari engkau. Lihat, ayat pasal 8, cerita tentang sida-sida itu dimulai dari Tuhan yang menyuruh Filipus berangkat ke Gaza menemui orang itu. Tidak dimulai dari sida-sida itu. Artinya selama ini Tuhan mencari dan mencari. Dia selalu mencari dan mencari. Ada orang yang sebenarnya sungguh-sungguh mencari kebenaran, menggali kebenaran di dalam Alkitab. Dan Tuhan tidak tinggal diam. Aku juga mencari engkau. Lihat ya saudara, kalau kita lihat apa yang terjadi dalam cerita ini. Orang ini berangkat dari Ethiopia ke Yerusalem tepat ketika Pentakosta ada, tepat ketika gereja mulai berdiri, jadi pengetahuan tentang Yesus sudah ada di situ. Dia datang ke situ tepat seperti ada seorang penginjil yang bernama Filipus yang sedang berapi-api memberikan penginjilan, pewartaan Injil kepada orang-orang lain. Lihat, Filipus mengabarkan Injil ke Samaria, ke sebuah tempat di luar dari suku bangsanya. Ya, orang yang pertama pergi keluar dari suku bangsanya adalah Filipus. Dia pergi ke Samaria, sebuah negara, sebuah tempat suku bangsa yang tidak diakui oleh orang Yahudi. Tapi dia pergi menginjili, dia mengasihi bangsa lain. Tepat, waktunya tepat. Ada seorang mengasihi bangsa lain yang bernama Filipus. Dan sekarang Filipus itu akan pergi ke tempat seorang yang bukan orang Israel, yang bukan orang Yahudi, itu adalah bangsa lain. Pasti Filipus, aku senang sekali ada bangsa lain yang percaya kepada Tuhan. Tepat sekali. Waktunya itu waktu Tuhan. Saya rasa begini, Tuhan ingin ajarkan kepada kita. Kita sudah banyak mendengar tentang Yesus. Ini era globalisasi 4.0. Di mana semua orang bisa mengakses berita tentang siapa itu Yesus.
mendengar. Walaupun mungkin mencuri-curi di kamar, mendengar khotbah di YouTube, membaca artikel tentang Yesus. Itu semua diberikan kesempatan oleh Tuhan supaya kita bisa mengakses kebenaran itu. Dan sama seperti sida-sida itu. Sekarang dia punya kesempatan untuk mendengar berita tentang Tuhan. Dia mencari. Karena dia tidak puas dengan apa yang dia percayai sekarang. Saya tahu persis banyak orang, mungkin saudara, ada salah seorang yang sedang mencari. Yang tidak tahu apa yang saudara percayai. Dan ketika saudara ingin yakin bahwa ada sesuatu yang bisa saya pegang dan saya punya keyakinan bahwa saya akan masuk surga, aku akan pegang itu. Jadi aku tidak perlu khawatir lagi entah aku mau mati kapan. Yang jelas aku sudah punya keselamatan itu. Nah, pertama, dia mencari kebenaran. Lalu yang kedua, dia menemukan kebenaran. Dia menemukan kebenaran. Firman Tuhan berkata di dalam ayat yang ayat yang ke-31, jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Kita lompat ke ayat yang ke-34. Kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapakah nabi ini berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari ayat itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Bukan kebetulan waktu dia masuk ke toko buku, dia ditawarkan kitab Yesaya. Bukan kebetulan ketika Filipus sampai ke keretanya, dia membaca keras-keras ayat ini. Tuhan sudah atur itu semua. Sehingga Filipus mendengar ayat itu, wah mudah sekali kata Filipus. Rupanya dia lagi baca ini. Dan pada waktu dia melihat Filipus, Filipus bertanya, kamu ngerti gak apa yang kamu baca? Aku gak ngerti. Siapa yang bisa jelaskan? Aku bisa jelaskan. Ayat ini mengatakan, dia meminta Filipus, ya. Ia meminta Filipus naik. Dalam bahasa aslinya kata meminta itu adalah kata mendesak. Dia mendesak supaya ayolah, memaksa Filipus untuk naik supaya dia tahu apa ayat ini artinya. Nah, di dalam pikiran dia, ini kok nabi bisa ngomong seperti ini? Ini tentang siapa? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Lalu Filipus naiklah di situ. Nah, kita mencoba untuk melihat, menggali dari sini untuk menemukan kebenaran. Dia memegang sebuah nats yang berusia 800 tahun, 800 tahun, kira-kira 750 tahun. Tua sekali. Kalau sekarang itu 2023, berarti kira-kira 1300-an tahun. Masih tua kan? Tua itu. Jakarta belum ada itu. Bintaro belum ada. Cipadu ada. Cipadu ada nggak? Nggak ada. Udah tua sekali itu, udah pasti 1300-an tahun. Jadi 750 tahun yang lalu. Pasti ada sesuatu yang nulis dan kitab itu awet. Nah, saudara, kita mengajak anak-anak untuk menelusuri penggalian arkeologi di sebuah Qumran, gua yang namanya Gua Qumran. Di situ terdapatlah seluruh kitab perjanjian lama kecuali kitab Ester. Dan kata-kata yang tertulis di dalam
penggalian itu adalah kata-kata kitab perjanjian lama. Dan setelah diteliti, tidak ada yang salah dari tulisan itu sampai sekarang. Jadi ini tulisan kuno, bapak-bapak gereja, nabi-nabi pada zaman dulu. Bercerita tentang ada suatu kuasa yang akan datang, yang disebut sebagai kuasa ilahi, yang akan membebaskan umat manusia dari dosa-dosa mereka. Nah, berangkat dari situ, dan ditanya Yesus kepada Filipus ini tentang dia sendiri atau tentang orang lain. Nah, kita berandai-andai kalau seandainya Yesaya bicara tentang dirinya sendiri. Tapi kita baca kitab Yesaya pasal 6. Waktu Yesaya melihat kemuliaan Tuhan di atas itu, memenuhi bait suci, dia ketakutan dan dia berkata, aku seorang yang najis. Yesaya seorang yang berdosa. Jadi tidak mungkin dia bicara tentang Yesaya. Tidak mungkin. Dia tidak bicara tentang dirinya sendiri. Coba kita lihat teliti satu-satu. Yesaya pasal 5, pasal 53. Yesaya pasal 53 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Jadi yang orang yang bersalah ini ditikam, yang dianggap bersalah ini ditikam oleh karena pemberontakan kita. Dia tidak salah. Kita yang memberontak, tapi dia ditikam. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Kita yang jahat, tapi dia diremukkan. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita diselamatkan. Tapi dia disiksa. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ini gambaran bahwa dosa diampuni. Karena dia mati, dosa diampuni. Kita sekalian sesat seperti domba. Kita masing-masing mengambil jalan kita sendiri. Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita. Dia tidak salah. Dia tidak ada kesalahan. Tapi ditimpakan kejahatan kita, kesalahan kita kepada dia. Saudara, ini terjadi 2000 tahun yang lalu ketika Yesus mati di atas kayu salib. Dia tidak ada salah. Di pengadilan Pilatus ditanya tentang apa yang dia lakukan. Dan Pilatus mengatakan, aku menyerahkan orang ini karena aku tidak menemukan kesalahan di dalam dirinya. Tidak ada salah. Tuduhan-tuduhan yang diberikan kepada Yesus adalah tuduhan-tuduhan palsu. Tidak ada kesalahan. Lalu timbul pertanyaan dari sida-sida ini. Lalu kenapa dia mati? Pertanyaan yang sama yang ditanyakan oleh banyak orang. Kenapa Yesus kalau dia Tuhan, dia mati? Lalu saya menggambarkan begini. Filipus membaca kembali ayat-ayat ini. Dia mengatakan tentang ganjaran yang dia diremukkan oleh kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dia bilang kepada sida-sida, kenapa dia mati? Supaya kamu selamat. Mestinya kamu yang dihukum. Tapi sekarang dia yang dihukum. Tidak ada seorang nabi pun yang mengatakan aku rela mati supaya kamu selamat. Ada? Tidak ada seorang nabi pun yang mengatakan aku tidak berdosa. Ada? Semua nabi punya dosa. Yesaya punya dosa. Abraham punya dosa. Daud punya dosa. Dia bukan nabi, tapi dia punya dosa. Siapa lagi?
Saudara sebut semua nabi dalam perjanjian lama punya dosa. Bahkan Roma mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan, tidak ada orang yang tidak berdosa. Tapi Alkitab mengatakan Yesus tidak berdosa. Dalam Yohanes pasal yang pertama disebutkan ketika Yohanes melihat Yesus datang, dia mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes berkata demikian. Nah, kita coba kaitkan dengan apa yang dikatakan oleh Yesaya. Dia seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Ini ngomong soal siapa? Seperti domba. Yohanes menggambarkan Yesus seperti domba. Dan ketika Yesus dibawa ke pengadilan, dia ditanya-tanya, dia tidak membuka mulutnya. Saudara baca itu, 750 tahun sebelum Yesus datang. Terjadi peristiwa ini. Yesaya sudah ngomong tentang Yesus. Yesaya 53 membuat orang-orang Yahudi bingung. Saudara tahu? Mereka segan membaca pasal ini. Karena mereka menolak Yesus. Dan ketika membaca pasal-pasal ini, ayat-ayat ini, tidak ada lain orang yang dirujuk oleh Yesaya pasal 53 kecuali Yesus. Mereka tidak bisa membantah itu. Enggak bisa. Karena itu mereka, ini kalau ada orang Yahudi ditanya tentang siapa ini, mereka bingung untuk menjawab. Karena setiap kata selalu merujuk kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus. Itu fakta. Dan orang sida-sida ini melihat itu. Oh, ini toh kebenarannya. Inilah kebenarannya. Aku menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Karena Yesus mati di atas kayu salib supaya aku selamat. Lihat di sini. Karena selamat, kita akan selamat. Ganjaran yang mendatangkan celaka bagi kita ditimpakan kepadanya supaya kita selamat. Itu fakta, saudara. Dia mencari kebenaran dan menemukan fakta akan kebenaran itu. Coba kita perhatikan dalam Markus pasal yang ke-10 ayat 45. Yesus ingin pergi ke Yerusalem dan berkata kepada murid-muridnya, aku akan pergi ke Yerusalem. Di situ aku akan diserahkan kepada bangsa-bangsa lain dan aku akan dibunuh, disalibkan dan pada hari ketiga aku akan mati. Yesus menjelaskan itu. Dan dia berkata begini. Dia dijuluki anak manusia. Kalau baca anak manusia itu Yesus. Anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi kenapa dia mati? Untuk menebus dosa kita. Begini nih, kalau saudara mau melihatnya. Kita mati, kita tidak bisa bangkit dari kematian. Enggak bisa mengalahkan itu. Kalau disebut dengan maut itu, saudara mati, saudara tidak bisa lepas dari apa namanya penghukuman. Enggak bisa. Cobalah, saudara mati hari ini, besok juga enggak bakal hidup lagi. Mau coba? Enggak ya? Janganlah. Dia mati hari yang ketiga, saudara baca dalam kitab suci. Dia bangkit mengalahkan maut. Artinya dia mengalahkan kematian. Maka dengan demikian kalau kita percaya kepadanya, kita tidak akan mengalami neraka. Neraka itu identik dengan kematian. Dia berkata dalam Yohanes pasal 14, akulah jalan. Yang dicari-cari orang tentang jalan. Tapi dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Semua orang mencari jalan ke surga. Semua orang mencari kebenaran.
Tapi dia berkata, Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, aku kebenaran, dan aku hidup. Artinya, aku bisa memberikan hidup yang kekal kepadamu. Aku bisa memberikan hidup yang kekal. Sida-sida ini melihat itu. Dia berkata, selama ini, inilah yang kucari. Kok begitu, begitu luar biasanya. Selama aku hidup, aku masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan kebenaran itu. Dia puji Tuhan, 800 km, 750 km dari tempat tinggal dia, Ethiopia, ke Yerusalem. Perjalanan yang panjang, yang melelahkan, yang penuh resiko adalah perjalanan yang tidak sia-sia. Dia menemukan kebenaran. Ini fakta, saudara. Kita sudah menggali Yesaya pasal yang ke-53 dan masih banyak lagi. Sama seperti sida-sida yang tidak mengerti tentang fakta-fakta itu dalam Alkitab. Saya yakin banyak orang yang akan menjelaskan kepada saudara, kalau saudara tidak mengerti fakta-fakta lain. Mika yang hidup 750 tahun sebelum Yesus lahir bernubuat, hai engkau Bethlehem Efrata, engkau yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit seorang pemimpin. Bethlehem, tempat lahirnya seorang raja. Dan kita tahu 2000 tahun yang lalu, seperti dinubuatkan oleh Mika, Yesus lahir di Bethlehem dan dia menjadi raja. Ini fakta. Saudara mau cari pakai seperti apa lagi? Alkitab berbicara. Dan satu hal lagi yang ingin saya tekankan kepada saudara. Dia tidak bicara mudah-mudahan. Dia tidak bicara, kalau kamu percaya kepada aku, nanti kamu mudah-mudahan ke surga. Tidak. Dia bilang, kalau kamu percaya kepadaku, aku akan pergi ke sana, ke surga itu. Aku buat rumah bagi kamu di situ. Aku buat rumah. Nanti kamu ke sana. Aku antar kamu ke rumah yang sudah aku buatkan bagi kamu. Itu kepastian. Kenapa tidak mau percaya kepada sebuah kepastian? Kenapa? Saudara beli tiket pesawat, mau kemana? Ke Surabaya? Tiket pesawat, beli. Ketika sudah beli, sudah bayar, nanti ngomong sama agen travelnya, ini sudah ya Pak ya ke Surabaya ya tanggal sekian ya. Iya Pak, mudah-mudahan. Mau? Mudah-mudahan berangkat ke Surabaya. Mudah-mudahan sampai ke Surabaya Pak. Saya nggak tahu pesawat ini mungkin turunnya di Ciledug. Gitu. Dia ngomong begitu. Saudara kira-kira bagaimana? Itu untuk urusan dunia. Untuk urusan dunia. Mudah-mudahan ya. Pak, Bapak punya hutang kemarin janji mau bayar besok ya Pak ya? Iya Pak, mudah-mudahan Pak ya. Kesal gak sama orang yang kayak gitu? Untuk urusan dunia, saudara tidak mau mudah-mudahan. Bagaimana untuk urusan kekekalan? Yesus memberi kepastian. Tadi dia mencari kebenaran. Sekarang dia menemukan kebenaran. Saatnya untuk merespon kebenaran. Respon terhadap kebenaran. Firman Tuhan berkata di dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 36 sampai 38. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di satu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu kepadanya, lihat di situ ada air. Apa halangannya jika aku dibaptis? Rupanya Filipus sudah mengajar dia tentang arti baptisan. Karena dia harus bertobat, meninggalkan dosa-dosa dia. Lalu Filipus tanya begini, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Lalu dia berkata, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah.
Sekarang saya sudah tahu kebenaran itu. Saat ini coba lihat, itu ada air. Aku mau dibaptis saat ini juga. Apakah halangannya? Enggak ada, kalau kamu percaya aja. Oke, aku percaya. Dia tidak mau tunggu, Filipus kamu datang ya ke Ethiopia, baptisin aku mau percaya di sana. Risiko perjalanan Daniel dari Gaza itu masih ada 700, masih jauh sekali. Dia mungkin mati dibunuh di jalan. Dia tidak mau menghilangkan kesempatan itu untuk bertemu dengan Tuhannya, percaya kepada Tuhannya. Setelah dia mendengarkan kebenaran, dia harus kasih respon terhadap kebenaran itu dengan respon yang benar. Karena ada banyak orang yang mendengar berita Injil, diberitahu tentang Tuhan, diberitahu tentang surga, diberitahu tentang Yesus. Ada banyak orang yang menolak dan mati di luar Kristus. Tapi sida-sida ini, mungkin Pak, saya mungkin 2 bulan perjalanan dari Gaza ke Ethiopia. Saya tidak tahu apakah saya akan selamat tiba di Ethiopia. Mungkin saya mati di tengah jalan tanpa saya mengenal kebenaran yang saya pelajari hari ini. Saya tidak mau lama-lama, saya mau sekarang juga percaya kepada Yesus. Saya mau sekarang juga, saya mau dibaptis. Saya tidak perlu lama-lama. Saudara mungkin mengatakan dia sida-sida adalah orang yang dikebiri. Ya, kalau menurut kita itu sesuatu yang memalukan. Tapi menurut Tuhan, dia adalah seseorang yang patut dihargai, yang layak untuk mendapatkan keselamatan. Enggak peduli dosamu sebesar seperti apa. Tuhan mau mengangkat kita dan mencari kita, membuat kita menjadi anaknya, menyediakan tempat bagi kita di surga. Jangan tunggu, karena mungkin tidak ada waktu lagi. Ini yang terjadi dengan sida-sida Ethiopia. Mungkin tidak ada waktu lagi. Saya tidak tahu kapan saya mati. Di berita ada seorang politikus meninggal. Saya mencoba untuk mencari tahu kenapa dia meninggal. Disebutkan dia malam pergi ke rumah sakit. Paginya sudah meninggal. Sakitnya mendadak. Kita tidak tahu. Kena serangan jantung, kena stroke, mati. Tapi tanpa ada keyakinan kita masuk surga atau tidak. Kita tidak tahu. Pula kita tidak tahu kapan kiamat terjadi. Yesus mengatakan dia akan datang kedua kali. Itu janji loh. Jadi nanti kalau dia datang kedua kali, kalau kita masih hidup, kita akan melihat itu. Itu janji loh, dia janji. Tapi apakah sudah saatnya dia datang, itu sudah tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk bertobat. Sama seperti sida-sida ini. Dia tidak mau merespon nanti. Dia mau sekarang. Dia mau sekarang. Saya tahu ada banyak pikiran dalam diri kita. Aku akan dikucilkan. Aku akan diusir. Ada banyak resiko yang aku ambil ketika aku percaya kepada Yesus. Tadi Yesus memberikan perumpamaan. Kalau ada seorang menemukan sebuah berlian di sebuah tanah, dia akan buang semua hartanya, menjual semua hartanya, menganggap yang lain itu tidak berharga. Karena dia menemukan sesuatu yang paling berharga di sini. Yesus adalah sesuatu yang paling berharga. Saya membaptiskan seorang yang ingin percaya kepada Yesus. Dan saya tanya kepada dia, kamu kehilangan apa? Keluarga saya mengusir saya, Pak. Saya udah tahu itu. Lalu, kamu gak rugi? Saya terharu, dia ngomong itu. Orang baru percaya kepada Yesus. Kenapa saya rugi, Pak? Saya mendapatkan segala-galanya. Kenapa saya rugi? Terus setelah dia percaya kepada Yesus, dia merasakan hidupnya masih susah. Saya ketemu dengan dia dan bertanya kepada dia, bagaimana keadaanmu? Ya susah, Pak.
Mungkin waktu dulu saya lebih bagus daripada sekarang. Lalu kenapa kamu bertahan? Kamu nggak mencoba untuk pindah lagi? Enggak, Pak. Apapun resikonya saya ambil. Saya tetap percaya kepada Yesus. Itu yang paling berharga. Itu yang paling berharga. Dan Tuhan mau proteksi dia. Apa resiko sida-sida ini? Mungkin tidak ada. Mungkin tidak ada. Karena dia dihargai di negaranya. Tapi ada satu hal kita belajar. Dia mencari kesempatan. Dia mencari kebenaran. Dan dia menemukan kebenaran. Dia meresponi kebenaran itu dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Dia tidak mau pulang tanpa Yesus di dalam dirinya. Saya yakin sudah banyak mendengar tentang Yesus dan kebenaran itu. Jangan pulang tanpa dia. Mari kita berdoa.